Direktur Proyek Jalan Tol Padang Pekanbaru PT Utama Karya Martin Robert Singal mengatakan akan menyediakan 150 kios untuk usaha kecil di rest area tempat istirahat jalan tol. Menurutnya, dalam setiap 50 km tol akan dibuat satu rest area yang bisa dimanfaatkan para pelaku usaha kecil dengan difasilitasi pemerintah daerah. Setiap rest area disediakan 150 kios untuk usaha kecil yang bisa dimanfaatkan. Jadi untuk 100 km akan ada 300 kios untuk usaha kecil ini. Katanya seperti kami kutip dari langgam.id saat bertemu Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti, Gubernur Sumbar Mahyildi dan sejumlah anggota Komite DPD RI di Padang Jumat 26 November 2001 beberapa hari yang lalu. Menurutnya hingga saat ini lahan yang telah bebas pada seksi 1 Padang Sicincin adalah 13,18 km atau sekitar 36% dari total 36,6 km panjang ruas pada seksi 1. Konstruksi total hingga saat ini menurutnya telah mencapai 45,52% yang didukung pengadaan semua bahan yang dibutuhkan yang telah didatangkan 99%. Gubernur Sumbar Mahyildi mengatakan jalan tol dibangun pemerintah untuk kebaikan masyarakat dan menguntungkan semua pihak. Jalan tol ini kita bangun siapapun tidak boleh rugi, semua harus mendapatkan manfaat. Kedatangan DPD RI memberikan penguatan bagi kita di Sumbar, ujarnya sebagai dirilis Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sumbar. Mahyildi mengatakan dalam pembangunan jalan tol banyak pihak terlibat dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pemprov Sumbar bertugas untuk sosialisasi program kepada masyarakat. Tugas ini sudah kita laksanakan bersama Bupati dan Wali Kota sepanjang jalur yang akan dilewati oleh tol, ujarnya. Setelah sosialisasi, Kementerian PUPR menetapkan trasenya, kemudian ditetapkan penlok. Setelah itu baru BPN melakukan pembebasan lahan. Mahyildi menegaskan untuk pembangunan tol tersebut tidak ada masyarakat yang tidak setuju karena sudah ganti untung. Sementara itu, Ketua DPD AA Lanyala Mahmud Mataliti dan anggota komite yang datang menyorot tentang pembebasan lahan tol Padang Pekanbaru yang masih terkendala. Persoalan tanah adalah persoalan vital dalam pembangunan, karena itu harus segera diselesaikan. Selain itu, konstruksi tol juga harus diperhatikan agar tidak cepat rusak. Konstruksi benar-benar harus memperhatikan kondisi tanah terutama yang labil seperti rawa. Menurutnya, manfaat jalan tol juga harus bisa dirasakan oleh masyarakat dan usaha yang sebelumnya sudah ada. Jangan sampai mematikan UMKM sepanjang ruas tol. Konstruksi total tol Padang Sicincin telah mencapai 45,52%. Lahan yang telah bebas baru 13,18 km atau 36% dari total 36,6 km panjang ruas seksi 1 itu. Ikut hadir dalam kegiatan itu anggota DPD RI asal Sumbar, Wabu Padang Pariaman, Kadis DPMP Sumbar, Kadis PUPR dan Adpim.